Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah adik, jumpa kembali dengan Givina di pembahasan Bina Anak pelajaran 46 yang berjudul Yefta perampok yang bertobat. Dan adik, so 3 minggu ini orang masih belajar di Hakim-Hakim. Jadi kali ini Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 28. Nah, adik, sebelum kita mulai, Ici mau sapa dulu untuk Ici anak-anak. Nah, apa kabar hari ini adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum kita mulai, mari adik-adik, tolong siapkan hati, pikiran, untuk orang mau baca cerita dengan Tuhan. Boleh toh? Iya, baca cerita lewat apa? Lewat doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, datanglah kami anak-anak kecilmu bersyukur, berterima kasih sambil bermohon Tuhan. Saat ini karena Engkau perkenankan kami untuk membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kami minta hikmat supaya pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Hakim-Hakim tidak akan berlalu dari pendengaran kami dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Walaupun Tuhan sering kali kami jatuh ke dalam dosa oleh karena kelakuan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami menyakiti hati sama kami, bahkan terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tahirkan kami, sucikan kami dari dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada saat ini. Berfirman ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan boleh menyampaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari adik-adik kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 28. Ya, sudah Pak? Mari kita baca bersama. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?
Ucap Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dan sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semua itu dengan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusannya kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika ia orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik daripada Balak bin Sipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aror dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia torang semua ketika torang baca firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Adik-adik berkati Tuhan. Ya, shalom, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu torang belajar tentang Gideon tuh, pahlawan yang gagah perkasa tuh, Tuhan ada angkat Pak Gideon jadi hakim. Untuk apa? Untuk orang Israel. Jadi pemimpin. Karena itu orang Israel kasihan ditindas oleh orang apa? Midian. Sehingga ini orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Gideon untuk apa? Berperang. Berperang mau selamatkan apa? Bangsa Israel. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sekarang orang baca cerita tentang Yefta dan Gilead. Nah, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 28 yang orang sudah baca tadi. Nah, sebelum mulai seperti biasa, Inci mesti tanya dulu toh. Adik-adik pernah dengar seorang perampok kok dijadikan sebagai panglima perang atau sebagai apa? Kepala pasukan atau sebagai hakim. Nah, atau diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin. Nah, adik-adik, cerita ini hanya ada dalam apa? Dalam Alkitab yang orang sudah baca tadi. Nah, ini perampok ini bernama Yefta. Adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Yefta? Adik-adik tahu ini Yefta berasal dari mana? Iya, Yefta ini berasal dari Gilead. Ya, DP papa nama Gilead. Tetapi ada di Yefta ini punya seorang ibu yang apa? Yang tidak baik. Iya,
Dan ada di istri sah dari Yefta papa ini juga melahirkan apa? Anak-anak laki-laki dan perempuan. Sehingga dorang apa? Tumbuh bersama. Ada di ini di saudara-saudara. Dorang apa? Dorang nak suka Pak Yefta ada di. Dorang bilang, dorang usir. Dorang bilang, ngana yang mendapat hak, ngana mendapat warisan, ngana orang keluarga. Karena ngana anak dari perempuan apa? Perempuan lain. Nah, dengan begitu ada di Yefta apa? Lari ada di, Yefta lari ke Tanah Tob, dan di sana ada di, dia bergaul dengan petualangan-petualangan. Kon dia baku ikut jadi apa? Jadi perampok. Pokoknya ada dia lakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia suka kecewa. Karena apa? DP keluarga membenci dan mengusir dia ada di, sehingga ada di, dia baku ikut dan perampok. Pokoknya apa? Suka hidup senang toh. Itu perampok itu ada, mengambil barang orang lain. Ketika orang dapat lihat, ada banyak barang ini orang lewat, orang jadi perampok, orang rampas atau orang rampok, itu orang yang apa? Banyak barang-barang berharga. Dan saat itu ada di, ada orang bikin ini, Yefta ini jadi kepala perampok. Nah, ada di suatu kali ada di, karena ini bangsa Israel ada di, hidup menyembah berhala. Setelah kepemimpinan Gideon ada di, kembali bangsa Israel ini apa? Menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, orang apa? Orang tidak mengindahkan Tuhan, sehingga apa? Tuhan hukum mereka, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan hukum mereka untuk apa? Ditindas oleh Bani Amon adik-adik itu, Bani Amon selama 18 tahun. Nah, itu bangsa Israel selalu baku perang, selalu ada di kalah, sehingga ada di, ini bangsa Israel kasihan menderita, makanya dorang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, dorang dapat ingat, ini tua-tua lihat, aduh bagaimana itu orang mau berperang lawan Bani Amon, sedangkan orangnya ada pemimpin, nyanda ada yang mau atur patorang, nyanda ada yang mau bawa patorang. Nah, sementara dorang baca cerita di satu sama lain minta pendapat, dorang dapat ingat Pak Yefta. Tua-tua Gilead bilang, mari Jo, torang pi jemput Pak Yefta. Dia ada di Tanah Tob. Torang panggil Pak dia, menjadi kepala atas torang. Nah, dengan begitu ada di, ini tua-tua Gilead pikir Pak Yefta di Tanah Tob ada di, dorang sobat cerita Pak Yefta, dorang panggil Yefta, kasihan baku perang, kasihan kalah terus Bani Amon, kasihan aduh selalu serang patoran dan torang kasihan selalu kalah. Mari kok Yefta berperang dengan torang melawan Bani Amon. Nah, ini Yefta ada di, dia bilang, bukan ngoni yang bici Pak kita, bukan ngoni yang usir Pak kita, masa ngoni baru mau panggil Pak kita dalam keadaan terdesak begini. Bagaimana itu? Tetapi ada di Yefta, walaupun dia sakit hati toh dengan dorang perlakuan, tetapi Yefta seorang yang baik. Kalau orang lain toh, berarti kau main mau dipijak Pak kita setanggung dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah baru mau panggil Pak kita. Mau Jo? Kalau orang begitu toh, kalau orang sakit hati, orang apa? Balas dendam toh. Masa dorang dapat lakukan patorangnya nak bagus kok orang mau baik-baik dengan dorang toh? Dorang tuh paling anak-anak begitu toh. Mau Jo, masa dengan anak usir Pak kita, hina Pak kita, kok anak di situ panggil Pak kita. Nah, kadang-kadang begitu toh. Tapi ada di, karena ini Yefta seorang baik, dia nyanda ikut itu dia nyanda dendam ada di, walaupun di hati apa sakit, orang pernah apa lakukan yang jahat untuk Yefta, tapi dia tidak mengingat itu. Dia cuma bilang, kalau mau dipanggil kita ada satu syarat, dan kalau Tuhan mau kasih Bani Amon mau di tangan patorang, mesti ada satu syarat, berarti kita mesti jadi kepala di antara kalian. Ini tua-tua lihat, aduh kasihan Yefta, biar Jo, ngana mau jadi kepala, Tuhan yang jadi saksi, yang mendengarkan ini kasihan, pokoknya ngana akan mau jadi kepala di antara petorang. Nah, ada di, dengan begitu Yefta ikut dengan apa? Tua-tua Gilead. Makanya ada di, Yefta menjadi panglima perang, jadi dorang kepala pasukan, jadi hakim untuk bangsa Israel. Dan ada di, orang mesti ingat itu ayat 11 dia bilang, maka Yefta ada di ikopa itu tua-tua Gilead mau pergi apa berperang melawan Bani Amon, dan jadilah dia kepala sekaligus panglima perang dari bangsa Israel dalam memimpin apa? Perang. Dan ada di situ dikatakan Yefta membawa semua perkara di hadapan Tuhan, sehingga ada di ini
Yefta jadi panglima perang sekaligus kepala mereka atau soalnya nak jadi perampok. Nah, ada bikin berkati Tuhan, orang belajar dari cerita Yefta pagi hari ini, orang boleh tarik kesimpulan ternyata ada di orang belajar bahwa Tuhan memilih siapa saja, jadi tidak memilih di latar belakang. Nyanda dia perempuan, nyanda dia laki-laki, nyanda dia pejabat, nyanda dia orang terhormat, nyanda dia orang miskin, baru dia banyak doi, orang kaya. Tetapi apa? Tuhan memakai seorang Yefta yang tadinya seorang perampok. Sehingga ini tua-tua Yahudi tahu, oh aduh dapat ingat Yefta dia kepala perampok, jadi dia tahu memimpin perang, jadi orang panggil Pak Yefta jadi kepala atas mereka. Nah ada jadi orang belajar Tuhan yang nak pilih-pilih dia kaya, orang terhormat untuk apa? Untuk jadi Tuhan apa? Allah toh. Tuhan pakai siapa saja. Kalau pertama tuh orang belajar tentang siapa? Deborah dan Barak toh. Kedua Gideon juga toh. Dan ini seorang apa? Perampok yang bertobat sesuai dengan apa? Judul Bina Anak pelajaran 46. Ya, pelajaran kedua ada dari orang boleh belajar. Ini Yefta ininya nak pandendam toh. Kalau dia sudah dendam, mau nanti so susah baru mau dipanggil Pak kita toh. Kadangkala juga sifat pendam itu ada 4 orang toh. Iyo anak-anak sekolah minggu. Iya, waduh dia kasih cookies Pak kita. Mau kita mau kasih sekarang. Nah, berarti orang masih ada simpan apa? Akar pahit dalam hati. Turun masih dendam, turun pertama. Turun nih mau berteman karena turun masih sakit hati. Nah, buanglah segala akar pahit yang membuat turun apa? Torang marah, torang iri hati, torang dengki, torang belajar dari Yefta toh dia nyandak dendam. Itu orang-orang Gilead ada benci pada dia, bahkan dia nyandak dendam pada saudara-saudara, DP keluarga yang apa? Yang usir pada dia sehingga dia jadi apa? Perampok. Dan dia ada ikut bersama dengan apa? Tua-tua Gilead berperang melawan Bani Amon. Pelajaran ketiga yang orang mulai tarik ada segala sesuatu Yefta serahkan, dia pe masalah, dia pe perkara, apa yang dia mau buat semua kepada Tuhan. Jadi orang lagi mesti belajar apa-apa sedikit orang mesti apa? Tanya Pak Tuhan. Orang tanya, aduh Tuhan bagaimana nih? Iya Tuhan, orang berdoa dulu, minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun Pak orang sehingga orang mau lakukan segala sesuatu atas perkenanan Tuhan. Karena orang minta apa? Minta Tuhan menyertai, minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan bersama-sama dengan orang toh. Kalau orang yang minta perlindungan Tuhan, ya Alkitab bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa no. Jangan dapat berbuat apa-apa toh karena orangnya nak minta pertolongan dan perkenanan Tuhan. Jadi belajar dari cerita Yefta, siapapun dia Tuhan memanggil, lakukanlah untuk Tuhan, pekerjaan untuk melayani Tuhan. Kedua, marilah orang jangan apa simpan akar pahit dalam hati. Tapi apa ada orang serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Buang segala amarah, buang segala sakit hati dan apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Karena segala sesuatu apa dari dapat dilakukan bersama Tuhan yang memberikan kekuatan bagi orang. Ketika orang mulai belajar jangan lupa libatkan Tuhan dalam semua apa yang orang bikin tuh. Libatkan Tuhan dan serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang berkenan, biar Tuhan yang berkehendak sehingga terjadi menurut kehendak Tuhan. Jangan orang pikir toh Tuhan lihat tompel latar belakang, kotor apa? Bikin dosa-dosa terus toh, bikin hal-hal yang jahat. Tuhan itu punya rencana yang terindah. Sama dengan Yefta toh, Tuhan rubah dia menjadi pemimpin sekaligus panglima bagi orang apa? Orang Israel ada di itu. Tuhan punya rencana yang apa? Terbaik untuk orang semua. Apapun orang asalkan apa? Tuhan berkenan. Maka dijadikanlah kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Maka marilah orang sama-sama melakukan yang terbaik atau melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak,
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya siapapun kami, bila Engkau berkenan, Tuhan akan pakai kami menjadi alat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam otoritas Allah. Dan ajar kami Tuhan bahwa melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan orang semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, sekaligus pengharapan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa.